Ya, pemirsa, Kementerian Usaha Mikro Kecil dan Menengah memperkuat rantai pasok usaha mikro klaster oleh-oleh. Pihaknya mendorong kolaborasi dengan retail modern dan nantinya standarisasi terhadap barang maupun makanan dari UMKM akan disesuaikan. Kementerian Usaha Mikro Kecil dan Menengah memperkuat rantai pasok usaha mikro klaster oleh-oleh yang salah satunya berlokasi di Tangerang Selatan, Banten dengan membuka aksesnya ke retail modern dan pusat oleh-oleh gerai Lengkong. Melalui Memorandum of Understanding atau MOU dan Letter of Intent, penguatan rantai pasok ini berpotensi memiliki transaksi sebesar 1,2 miliar rupiah. Menteri UMKM Maman Abdurrahman menyebutkan langkah ini menjadi bagian dari upaya strategis pemerintah dalam mendorong penguatan dan peningkatan daya saing pengusaha mikro. Terlebih kawasan ini melibatkan sekitar 300 UMKM. Selain untuk gerai Lengkong, itu juga teman-teman UMKM yang di luar gerai Lengkong kan mau kita dorong juga. Tapi memang sementara ini yang kita dorong untuk terlibat ataupun masuk dalam rantai pasok itu UMKM yang di bawah agregasi gerai Lengkong. Itu kurang lebih untuk klaster oleh-oleh kurang lebih ada sekitar 300-an UMKM. Nah, ini harapannya ini nanti bisa menjadi pionir untuk UMKM yang ada di Tangsel. Ini kan salah satunya kan yang mau kita ini kan adalah yang untuk di Sarinah. Sarinah kan juga mau kita garap juga untuk supaya bisa menjadi market dan rantai pasok bagi UMKM. Maman meminta kepada para pengusaha UMKM agar dapat memenuhi standarisasi yang telah ditetapkan oleh para agregator. Dari Tangerang Selatan, Adi Firmansyah, IDX Channel. Selanjutnya, pemirsa, pemerintah akan menggelontorkan program DP 0% pembelian rumah bagi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Ya, pembebasan biaya DP tersebut merupakan bentuk dari ekonomi gotong royong. Pemerintah bakal menggelontorkan program DP 0% pembelian rumah bagi peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Skema tersebut telah dirumuskan dengan para pengembang properti yang tergabung dengan Real Estate Indonesia. Menurut Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Marwara Sirait, pembebasan biaya DP tersebut merupakan bentuk dari ekonomi gotong royong, di mana para pengusaha juga turut terlibat dalam mengatasi masalah backlog kepemilikan rumah. Jadi baru minggu lalu kami ketemu dengan BPJS Ketenagakerjaan, karena yang anggota peserta paling banyak itu di BPJS Ketenagakerjaan. Dan para pengusaha ini berkomitmen kalau ada anggota peserta dari BPJS Ketenagakerjaan, yaitu tenaga kerja dan buruh yang ikut, teman-teman pengusaha ini luar biasa, mereka berbagi, yaitu dengan cara membayarkan DP-nya, jadi DP-nya gratis, khusus buat anggota BPJS Ketenagakerjaan. Konsentrasi PKP juga akan mengalokasikan rumah subsidi khusus untuk beragam profesi seperti petani, nelayan, buruh, sopir, guru, wartawan, sebanyak 350.000 unit. Kementerian menilai banyak masyarakat tertarik terhadap rencana kepemilikan rumah tersebut. Pasalnya, down payment dari rumah khusus itu disebut hanya 1%, sementara DP rumah yang dibangun pihak swasta disebut bernilai lebih tinggi. Dari Jakarta, Tim Liputan, IDX Channel. Pemirsa, Indonesia menyimpan harta karun mineral yang melimpah mulai dari emas, nikel hingga logam tanah jarang. Ya, di mana nikel merupakan mineral penting untuk pembuatan baterai kendaraan listrik yang saat ini menjadi incaran dunia. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau SDM mengungkapkan sejumlah komoditas pertambangan mineral Indonesia menjadi incaran dunia. Bahkan Indonesia dinilai memiliki harta karun sektor mineral yang melimpah dan saat ini menjadi kebutuhan utama dunia. Harta karun tersebut diantaranya mulai dari emas, nikel hingga logam tanah jarang. Untuk nikel, Kementerian SDM mencatat cadangan nikel dalam bentuk biji sebesar 5,9 miliar ton dan logam nikel sebesar 62,02 juta ton pada tahun 2024. Sementara jumlah produksi sepanjang 2024 mencapai 173,6 juta ton biji nikel. Sedangkan total sumber daya biji nikel pada 2024 mencapai 19,15 miliar ton, yang terdiri dari sumber daya biji nikel terekam mencapai 8,8 miliar ton, sumber daya biji nikel tertunjuk sebesar 6,3 miliar ton, dan sumber daya biji nikel terukur 3,9 miliar ton. Kemudian total sumber daya logam nikel tercatat sebesar 193,5 juta ton yang terdiri dari logam nikel tereka
sebesar 95,9 juta ton, sumber daya logam nikel tertunjuk sebesar 58,7 juta ton, dan sumber daya logam nikel terukur sebesar 38,7 juta ton. Sementara logam tanah jarang Indonesia tengah menjadi incaran banyak negara, di mana logam tanah jarang merupakan mineral penting untuk berbagai industri seperti otomotif hingga pertahanan. Tercatat Indonesia menyimpan potensi logam tanah jarang dalam bentuk biji mencapai 136,2 juta ton pada 2024 dan sumber daya logam tanah jarang dalam bentuk logam sebesar 118.650 ton. Dari total sumber daya logam tanah jarang tersebut, terdiri dari sumber daya logam tanah jarang dalam bentuk biji mencapai 128,8 juta ton, sumber daya logam tanah jarang dalam bentuk logam sebesar 114.236 ton. Kementerian SDM juga mencatat cadangan biji emas primer pada 2024 sebesar 3,46 miliar ton dan total cadangan logam emas sebesar 3.444 ton. Sementara untuk total sumber daya biji emas primer tercatat sebesar 17,2 miliar ton dan sumber daya logam emas primer sebesar 12.364 ton. Kemudian jumlah produksi emas primer sebesar 1,4 juta ton konsentrat dan logam emas sebesar 17 ton. Dengan total sumber daya harta karun yang dimiliki Indonesia ini, Komoditas Mineral Indonesia menjadi incaran dunia dan sangat dibutuhkan dalam industri manufaktur global. Dari Jakarta, Tim Liputan, IDX Channel. Ya, sementara itu pemirsa, Komisi 6 DPR RI menilai harta karun komoditas mineral yang dimiliki Indonesia harus dikelola dan dimanfaatkan sebaik-baiknya. Untuk itu Komisi 6 mendesak agar pemerintah mempercepat upaya hilirisasi sumber daya mineral, khususnya nikel yang saat ini diperebutkan dunia. Indonesia diketahui memiliki sumber daya logam nikel sebanyak 140 juta ton dengan cadangan logam nikel 49 juta ton. Tercatat hal ini menunjukkan Indonesia mempunyai peran strategis sebagai pemasok nikel yang kini menjadi bahan baku baterai kendaraan listrik dunia. Wakil Ketua dan anggota Komisi 6 DPR RI Nurdin Halid dan Budi Kanang mendesak agar hilirisasi segera dijalankan dan hasilnya bisa dimanfaatkan sebesar-besarnya demi kesejahteraan masyarakat. Hilirisasi harus dipadatkan lagi waktunya, dipercepat lagi. Kalau perlu 2026. Ya, tentu yang pertama adalah bagaimana supaya memindahkan dampak lingkungan, ya. Kemudian menciptakan daripada kesejahteraan, kemaslahatan daripada masyarakat yang hidup di sekitar tambang nikel tersebut. Jadi dampak lingkungan, kemudian kesejahteraan. Sementara itu, Kamar Dagang dan Industri Indonesia berharap pemerintah memaksimalkan upaya kemudahan berinvestasi di sektor sumber daya mineral. Pasalnya menurut Ketua Komite Tetap Perencanaan Infrastruktur dan Pembiayaan Pembangunan Kadin Indonesia, Hardini Puspasari, komoditas sumber mineral Indonesia sangat diminati para investor asing. Dengan kemudahan perizinan, regulasi dan insentif bagi investasi akan semakin membuka ruang optimalisasi pengelolaan sektor pertambangan. Untuk itu Hardini menilai upaya hilirisasi sumber daya mineral harus dimaksimalkan dan segera dijalankan secara merata di daerah. Ini memberikan kepercayaan awal bagi investor terkait dengan reformasi regulasi di investasi. Ini masih moderat positif, di mana OSS dan Undang-Undang Cipta Kerja terus dibenahi. Ini perlu implementasi karena ini masih timpang. Dan yang terakhir dari saya, daya tarik proyek strategis ini merupakan potensi tinggi. Memang dia resikonya tinggi, tapi untuk KPBU ini bisa memperbaiki struktur resiko. Itu dia tadi terkait dengan sumber daya mineral Indonesia, klaimnya dikatakan narasinya adalah sangat-sangat diminati oleh investor begitu ya. Tapi semoga saja kemudahan perizinan, insentif ini betul-betul bisa mendongkrak peningkatan investasi, tapi juga tidak kemudian mengabaikan terkait hal lingkungan begitu ya. Akhirnya abai terhadap hal-hal yang kemudian bisa jadi disalahgunakan atau menuju eksploitasi lingkungan juga begitu. Iya, jika memang hilirisasi menjadi fokus pemerintah dari sumber daya mineral, ini harus benar-benar dikawal dari hulu sampai dengan hilir agar kemudian bisa mendapatkan nilai tambah yang memang diinginkan ataupun ditargetkan agar kemudian sumber daya mineral yang melimpah di Indonesia bisa memberikan lagi-lagi manfaatnya yang seluas-luasnya untuk masyarakat Indonesia.